Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hidayat. Saya Nanang Hasanuddin. Saya Siti Fatimah. Saya Cici Widianti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proses perhitungan dari time value of money. Time value of money adalah sebuah konsep kalkulasi nilai uang berdasarkan waktu. Konsep ini diterapkan karena nilai uang pada saat ini dapat berbeda dengan nilai uang pada masa yang akan datang. Kami di sini memiliki dua contoh kasus yang setiap kasusnya terdiri atas dua soal. Untuk proses perhitungannya sendiri akan kami jelaskan satu persatu. Baik, kita langsung masuk saja kepada contoh kasus dan soal yang pertama. Di sini dijelaskan bahwa Sinta ingin memiliki sebuah mobil seharga 200 juta 5 tahun yang akan datang. Sinta berkomitmen untuk membayar investasi dengan asumsi bunga 10% setiap tahun. Jika Sinta menabung pada tahun ini, berapa yang harus Sinta investasikan? Di sini telah tersedia sebuah tabel untuk mempermudah proses perhitungannya. Pertama, diketahui bahwa EPI 200 juta. Kita langsung masukkan saja. Lalu periodenya 5 tahun. Kemudian rate atau bunganya 10%. Pada bagian PMT, kita kasih 0 saja karena pada kasus tersebut tidak ada cicilan. Sesuai yang ditanyakan pada kasus tersebut, di sini kita akan mencari PV atau present value. Kita langsung saja pada bagian fitur formulas. Di sini ada bagian finansial, kita langsung klik saja. Kemudian karena ditanyakannya PV, kita cari yang namanya PV di sini. Kita klik saja. Dan langsung masuk ke rumusnya di sini. Yang pertama di sini rate, kita masukkan rate atau bunganya. Kemudian N per atau periodenya di sini kita masukkan saja. Kemudian kita masukkan PMT-nya. Lalu FV. Oke. Di sini hasilnya 124.184.265 rupiah. Mengapa di sini negatif? Untuk mempositifkannya, kita harus menegatifkan uang yang kita keluarkan yang sejumlah 200 juta di sini. Kita kasih tanda negatif. Baik, selesai. Dari soal yang pertama tersebut diketahui bahwa uang yang harus Sinta investasikan pada tahun ini sejumlah 124.184.265. Baik, langsung saja kita masuk ke soal yang kedua dari kasus pertama. Di sini ditanyakan berapakah yang harus Sinta tabung setiap akhir tahunnya. Untuk itu langsung saja kita masuk ke proses perhitungannya. Di sini diketahui bahwa FV sebesar 200 juta. Kemudian untuk PV atau present value kita isi 0. Dan untuk periode kita isi 5. Serta untuk rate atau bunga kita isi 10%. Langsung saja kita masuk ke fitur formulas. Di sini kita klik finansial. Lalu kita cari PMT. Kita masukkan rate atau bunga. Lalu periode. Lalu PV,
dan EVI. Kita klik OK. Dan hasilnya adalah 32.759.496. Karena di sini masih berbentuk negatif, maka kita akan rubah yang 200 juta ini menjadi negatif, dikarenakan 200 juta ini merupakan pengeluaran. Selesai, dan hasilnya adalah 32.759.496 rupiah uang yang harus Sinta tabung setiap akhir tahunnya. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2, kasus 1. Di sini di pertanyaannya yaitu Andi mendepositkan dana sebesar 15 juta dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga tahunan 3%. Lalu pertanyaannya, berapa banyak dana dalam tabungan Andi setelah 10 tahun, dan berapakah uang Andi jika tingkat suku bunga naik menjadi 5%? Baik, di sini catat dulu yang diketahuinya, yaitu PV sekitar 15 juta. Dan paymentnya yaitu anuitas tidak ada, bisa ditulis dengan 0. Lalu periodenya itu 10 tahun dan rate-nya atau bunganya itu 3%. Baik, di sini yang ditanyakan yaitu FP. Langsung ke formula, lanjut ke finansial, lalu cari FP. Nah, di sini langsung masukkan saja rate-nya, itu bunganya sini, dan N-nya yaitu periodenya di sini. Lalu masukkan paymentnya dan PV-nya 15 juta, dan alhasil yaitu sekitar 20.158.746 rupiah. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 2 dari kasus kedua. Berapakah uang Andri jika tingkat suku bunga naik menjadi 5%? Berikut cara pengerjaannya, yaitu masukkan dulu PV-nya yaitu 15 juta. Cicilannya tidak diketahui, tulis aja 0. Dan periodenya 10 tahun, bunganya 5%. Terus klik ke sini ke formulas, cari finansial, terus cari FV, lalu klik FV, lalu masukkan bunga, terus periodenya masukkan, lalu cicilannya masukkan juga, dan VV-nya masukkan, lalu klik OK. Nah, ini jadi jawabannya min 24.433.419 rupiah. Kalau dipositifkan VV-nya, kita minkan. Jadi positif 24.433.419 rupiah. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.